Tema yang akan kita bahas di pagi hari ini juga berkaitan dengan penyiapan generasi masa depan, ya, yaitu Duta Genre sebagai bentuk pembinaan generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045, ya. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Mahani. Selamat pagi, beliau adalah Kabid KBKS. Iya. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Iya, hampir lupa saya. Sudah beberapa tahun soalnya meninggalkan. Iya. Oke, yang kedua ada Ibu Nurlaidah. Oke, beliau adalah pengelola ketahanan keluarga. Yap. Lalu ada anak-anak kita ya dari generasi muda, ya, Duta Genre. Kalau katanya Pak Purbaya itu Gen Z gitu ya. Oke, ada anak Nda Dede yang mana? Oke, pembina. Iya, betul, pembina. Oke, lalu ada anak Nda Ihsan. Iya. Yap, Duta Genre. Lalu ada anak Nda Siti Nordiana Ramadhani. Oke, lahirnya bulan Ramadan ya. Ya, ketahuan ya. Oke. Ya, saudara pendengar, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda dan kampung Anda di 0811 5012 304. Ya, ayo kita bersama-sama di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan masukan, saran, kritik, dan juga mungkin pertanyaan, himbauan juga ya berkaitan dengan pembinaan generasi muda. Karena pembinaan generasi muda ini tidak bisa dilakukan oleh satu SKPD doang begitu ya. Tapi harus bersama-sama, bukan hanya dari lingkup pemerintah tapi juga harus dari semua lini masyarakat. Karena kita tahu generasi muda ini adalah aset penerus perjuangan bangsa. Iya, dan kita membina generasi muda itu tidak bisa serta-merta, tapi memerlukan waktu panjang, ya, dari mulai dari balita, bahkan mulai dari dalam kandungan, ya, sampai dengan mereka siap untuk menyambut tongkat estafet pembangunan ini. Baik, saudara pendengar, kita ingin pencerahan dulu mungkin dari Ibu Kabid. Apa sih sebenarnya Duta Genre itu? Silahkan. Makasih Bu Nelly. Siap. Langsung aja ya. Siap. Soalnya lagi agak batuk-batuk nih. Ya. Duta Genre adalah model atau teladan remaja yang berperan menyebarkan informasi dan menjadi agen perubahan untuk remaja lain agar memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku positif dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga serta menjauhi resiko seperti pernikahan dini, seks dan pranikah, dan penyalahgunaan narkoba, Bu. Itu. Ya. Oke. Pembinaan generasi genre kita khususnya di DP3A P2KB itu ada kriteria, ada indikator, ada petunjuk teknis yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan, atau tahapan-tahapan dari pembinaan Duta Genre ini. Ada, Bu, termasuk misalnya pemilihan Duta Genre. Ini melibatkan anak-anak yang seperti anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, itu dari umur 17 tahun sampai 24 tahun, Bu. Oke. Berarti ini masih di bawah 24 ya? Iya, masih di bawah 24. Nah, lalu setelah adanya pemilihan, mereka terpilih sebagai Duta Genre kita. Tahap yang berikutnya apa yang kita lakukan? Dia sangat membantu sekali, Bu, baik di bidang kami atau di dinas kami untuk merencanakan ya yang seperti saya sebut tadi, misalnya dia sebagai agen atau memberikan informasi kepada anak-anak di sekolah, misalnya memberikan motivasi bagaimana cara untuk
apa yang untuk pernikahan dini itu supaya tidak terjadi prasek atau penyalahgunaan narkoba tadi, Bu. Jadi sebagai mitra seperti itu ya, Sebagai seperti mitra. Ya, tentu saja dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka tidak bisa serta-merta, maksud saya tidak bisa serta-merta untuk menjadi agen perubahan, ya bukan agen CIA ya. Agen perubahan begitu, tidak bisa serta-merta mereka dapat menjadi duta penanganan stunting, duta penanganan atau penanggulangan pernikahan dini dan lain sebagainya. Tentu ada hal yang kita berikan kepada mereka untuk mereka menjadi bekal mereka terjun ke dunia muda, terjun ke generasi muda untuk melakukan kiprah mereka. Iya betul Bu, betul sekali. Di dinas kami memberikan bimbingan kepada mereka. Bimbingan, pelatihan atau apa? Ya, bimbing pelatihan, dan kita setiap bulan atau bisa kita kumpulkan anak-anak genre ini, Bu. Ada pertemuan khusus mungkin ya? Iya, ada pertemuan khusus. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan pendampingan? Tentu saja mereka kan tidak bisa dilepas begitu saja, betul. Seperti layang-layang putus nanti ya. Betul. Judul film. Tentu saja dari DP3A, P2KB gitu kan selalu menjadi pendamping dari mereka. Betul. Ya. Nah, pendampingan kita ini bukan hanya ibaratnya kalau secara lahiriah bihigaan gitu ya. Nah, tapi ada bentuk-bentuk pendampingan yang secara tugas pokok dan fungsi dari DP3A, P2KB yang dilakukan. Itu ada, Bu. Kami seperti ini, Pak Dede ini sebagai apa, Pak Dede? Saya sebagai pembina. Iya, pembinanya. Maksud saya untuk mereka melaksanakan fungsi dan tugas mereka untuk menjadi seorang atau sekelompok duta genre yang kokoh ya. Pendampingan dari DP2KB ini bukan hanya mungkin tadi sudah disampaikan berupa pelatihan, bimbingan, tapi ada pendampingan lain yang mungkin pendampingan di sektor penganggaran, mungkin pendampingan di sektor sarana prasarana. Nah, itu yang ingin saya maksudkan. Insya Allah ada, Bu, memang ada. Apa selama ini yang sudah kita berikan? Memberikan honor-honor bagi beliau. Apalagi bisa dijawabkan oleh Ibu Laida. Ini Bu, kami dari Dinas DP3A P2KB ini khususnya di ketahanan remaja, itu ada anggaran khusus dan program khusus untuk mereka. Jadi ada kegiatannya itu berupa kayak ada pertama dulu kan kita untuk mencari bibit-bibit itu. Kita kan ada pemilihan. Ada pemilihan dari remaja-remaja yang terutama yang jadi anggota PIKR di sekolah-sekolah, Bu. Mereka sudah punya. Berarti diambilnya nih mereka dari PIKR ya? Yang pertama yang diutamakan dari PIKR, Bu. Anggota PIKR di sekolah-sekolah maupun di desa itu yang kita lakukan ada seleksi. Jadi mereka mendaftarkan diri ke dinas kita untuk menjadi calon duta genre. Habis itu biasanya berapa tahun sekali, Bu? 1 tahun sekali, Bu. Setiap tahun ya? Iya. Karena kami dituntut juga dari provinsi ada pemilihan duta. Dari ini kami akan membawa mereka ke provinsi lagi, bertahap ya. Dan dari provinsi ada jenjangnya ke provinsi ke nasional. Dan ini Adujak nasional di tanggal 20 ini, Bu, berangkat. Tinggal 5 hari ya? Iya, Bu. Nah, jadi setelah mereka mendaftarkan diri ke dinas kami lakukan seleksi bersama panitia yang di dalam wadah. Kami punya wadah juga GIC namanya, Genre Indonesia Cabang Tanah Laut. Itu. Mereka yang si Sidin nih pembinanya tadi. Nah, jadi kami melakukan seleksi. Habis itu setelah tahapan seleksi itu ada tes tertulis, ada tes wawancara, terus paparan proker kerja,
habis itu kami lakukan penyaringan anak-anak itu menjadi 20 besar yang akan masuk ke babak grand final. Di grand final nanti mereka akan disaring menjadi duta genre putra putri, terus runner up 1, runner up 2, terus ada juga yang kayak favorit, inteligensi, terus persahabatan dan lain-lain. Nah, di dalam tahap seleksi itu pun mereka dibekali, Bu, dibekali seperti ilmu tentang edukasi kepada teman-temannya mengenai pencegahan pernikahan dini, Kespro, bahaya seks bebas, kesehatan reproduksi, penanganan stunting, dan juga pencegahan narkoba. Kami juga bekerja sama dengan BNN, Bu. Selanjutnya mereka ini juga setelah terpilih jadi duta genre, mereka tetap kami dampingi, Bu. Kami dampingi dengan memberikan materi-materi tentang kita. Ada itu materinya tentang kita yang memang mengharuskan setiap duta genre itu memiliki sertifikat tentang kita sebagai konselor sebaya dan pendidik sebaya. Nah, itu. Jadi mereka juga kami ajak, Bu, turun ke kecamatan-kecamatan, ke sekolah-sekolah, ke desa-desa yang ada komunitas remajanya untuk melakukan edukasi. Edukasinya yang menjadi target nasional itu kemarin dari tahun 2023 sampai 2024 itu Ini Genting namanya. Singkatan dari implementasi nyata genre cegah stunting. Mereka juga membantu dalam hal pencegahan stunting, karena program nasional untuk pencegahan stunting ini, program itu dimulai pencegahannya dari hulu, maksudnya dari hulu, dari remajanya dulu, Bu. Nah, remajanya dulu disehatkan, gimana cara pencegahan anemia, gizi remaja, terus konsumsi makanan sehat buat remaja gimana, kan banyak sekarang remaja-remaja ya kan konsumsinya sekarang sudah yang mik-mik kan kekinian gitu kan. Nah, gimana sih caranya remaja ini tetap boleh mengkonsumsi kekinian itu tapi tahu batasannya gitu. Nah, mereka mengedukasi teman-teman mereka ke sekolah-sekolah biar tujuan itu tadi pencegahan stunting dari hulu, biar remaja sadar bahwa pencegahan anemia itu penting. Jadi role model ya. Betul. Dan mereka terkontrak dengan kami tidak boleh melakukan 3. Kan ada triad KRN kami di dalam genre. No narkoba, no pernikahan dini, dan no seks bebas. Mereka harus jadi role model. Dan tidak boleh menikah di usia yang sebelum 21 bagi perempuan. Iya, oke. Kalaunya katanya rekan Iwan, sekolah, kuliah, bekerja, baru menikah. Ya. Oke, saya ke Dede. Iya. Bu, tapi Bu, ini kan 1 tahun nih Bu ya, 1 tahun. Apakah setelah tanggung jawab dari pendampingan ini 1 tahun juga, ataupun memang ada alumnusnya atau yang langsung Adi? Kami setiap alumnus kayak kemarin, jujur aja Bu, Tanah Laut ini tidak pernah melaksanakan pemilihan duta genre sebelumnya. Pertama kali pemilihan duta genre kami melakukan di 2024 kemarin. Nah, alumnus 2024 itu setelah mereka menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada 2025, alumnus itu tergabung lagi di dalam DIC kami, Bu. Genre Indonesia cabang Kabupaten Tanah Laut. Nah, mereka itu yang tetap akan menjadi role model juga sampai mereka akhirnya menikah. Kalau mereka sudah menikah, baru mereka lepas, Bu. Karena genre itu syaratnya tidak boleh menikah. Gitu. Oke. Baik, saya ke Dede. Ya, Dede selaku pembina genre Indonesia cabang Kabupaten Tanah Laut ya. Oke, baik. Kamu pendidikannya sekarang di mana? Pendidikan saya terakhir S2. Dia guru.
Ya, sekarang guru. Iya, betul. Oke, berarti S2 pendidikan ya? Iya. Ngajar di mana? Saya ngajar di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Laut. Oh, di MAN. Betul. Oke, ini anak-anak MAN ya, kalau hari ini menyaksikan secara live, Anda melihat tampangnya guru Anda yang cakep gitu ya. Tampil di sini Masya begitu. Allah. Imut-imut, Bu. Iya. Oke, Dek, kita ini kan ibarat Anda aja kali ya, saya mau pengen kita kaum muda gitu, pada saya sudah nggak muda lagi ya, kaum muda gitu ya, kaum muda generasi Gen Z yang lahir 1997 kalau tidak salah ya, ke atas, generasi digital begitu ya. Iya. Nah, tentu banyak sekali tantangan-tantangan ya yang kita hadapi selaku generasi muda. Yang pertama paling tidak ada 5 ya kalau yang saya amati begitu. Yang pertama, sering generasi muda teman-teman kita itu suka ngikutin tren. Nah, Betul. sedangkan mereka mungkin tidak terpikirkan bahwa tren itu kadang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang mungkin berdampak negatif begitu. Nah, kemudian juga anak muda ini sering kayaknya ya kita lakuin aja gitu, karena kan kita hidup cuma satu kali gitu kan ya. Iya. Kita lakuin aja gitu. Iya, kalau yang dilakuin gitu kan ya adalah dampak yang positif gitu. Nah, terus juga sering juga kalau misalnya saya tidak ikut tren, saya tidak ikut Nggak gaul gitu ya, rame-rame, Bia? iya, nggak Ketinggalan gaul gitu. gitu. Cemas dengan penilaian orang. Kita lebih banyak biasanya generasi itu lebih mencemaskan penilaian orang tanpa ia bisa menguatkan diri dia sendiri begitu. Nah, kemudian juga karena kita digital ya, digitalisasi gitu, lebih banyak paling ke HP ya. Betul. Anak-anak kita kan sekarang agak-agak minim ke buku. Ya, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini, Dek, bagaimana kita dapat mengarahkan teman-teman dari genre sendiri untuk dapat menguatkan hal-hal yang tadi saya sebutkan selaku pembina? Oke. Sebelumnya terima kasih dulu Bunda. Kalau menurut saya itu ada beberapa aspek dan ada beberapa item. Oke. Karena di masa remaja itu masa peralihan semuanya. Yap. Ya kan, di masa remaja itu masa peralihan di mana masa ingin tahu itu masih tinggi banget. Betul. Nah, dan kebetulan saya di Kabupaten Tanah Laut ini, saya menjurus langsung ke Kabupaten Tanah Laut. Itu saya baru 2 tahun di Kabupaten Tanah Laut. Terus saya ada beberapa aspek, ada beberapa item yang saya baca dan saya telaah dan saya dalami. Di remaja di Kabupaten Tanah Laut ini ada banyak segudang prestasi sebenarnya Bunda. Yap. Ya, cuman kalau kita berarah dari segi kenakalan remaja yang Bunda bilang tadi, itu ada aspek negatifnya dan ada aspek positifnya yang bisa kita ambil. Nah, dari yang pertama, kalau kita berbicara masalah tren, itu tidak akan habisnya. Dari tahun ke tahun itu pasti bakal semakin tahun semakin upgrade, semakin tahun semakin upgrade. Maka dari itu, dengan hadirnya Duta Generasi Berencana, itu salah satu duta yang menjadi pelopor di remaja, itu menjadi salah satu penunjang untuk role modelnya. Nah, dan agen resmi atau agen penunjang untuk di pemerintahan salah satunya juga. Nah, kenapa sampai menjadi agen perubahan? Karena mereka itu sebagai role modelnya di dinas. Nah, dan satu juga kenapa untuk di kenakalan remaja itu sangat, ibaratnya sekarang ini lumayan tinggi. Ya kan, lumayan tinggi dari beberapa item, yang 5 item tadi. Salah satunya tentang apa namanya tadi ya, yang mencakup untuk kalau kada ingin mempati tren itu kada gaul bahasanya. Itu dia, ya kan. Nah, kalau dari kami dari pembina itu salah satunya mendidik atau membantu agen perubahan kami sebagai duta genre, buatlah citra kalian dulu. Diri kalian itu seperti apa. Kalian mau ke arah manapun itu, kalau kalian salah itu bakal salah, kalau kalian benar itu bakal benar. Itu poinnya. Dan satu, buatlah komitmen kalian. Nah, kalau mereka tidak ada komitmen, sampai kapanpun seperti ibaratnya ratik atau daun yang dibawa oleh ombak, yang dibawa oleh angin, mereka akan lutang lantung, bahasanya seperti itu. Nah, kalau dari generasi berencana
di Kabupaten Tanah Lot atau di kami di GIC, kami mempunyai program. Programnya itu yang pertama sama yang Bunda bilang itu masalah literasi. Nah, media sosial kami jadikan media partner utama kami. Kenapa media utama? Karena satu, anak-anak Gen Z sekarang sangat tidak pernah lepas dari media sosial. Nah, di situ kami buatlah edukasi tentang video-video menarik tentang betapa bahayanya kalau kita ikut pergaulan yang menyimpang. Iya, karena kita tahu semua gitu ya, media sosial tidak selamanya benar. Betul. Media sosial tidak selamanya bagus begitu kan. Ada kadang-kadang berita-berita hoax gitu ya. Kemudian ada rekayasa, apalagi sekarang ada AI ya. Iya, betul. Iya. Oke, lanjut. Kami ada pembelajaran juga. Pembelajarannya itu betapa pentingnya kami menelaah atau membaca literasi itu dulu. Literasinya itu kan banyak sekarang di media sosial pun ada, apalagi sekarang pemerintah sudah mencanangkan atau sudah mengeluarkan e-books, kalau tidak salah ada buku elektronik. Nah, kita tidak perlu lagi bahasanya harus datang ke perpus apa segala macam. Padahal di media sosial pun ada, di media online pun ada. Bahkan sampai tingkat nasional pun buku pun ada. Nah, jadi bahasanya itu kalau tidak kita yang memulai, kapan lagi? Makanya dalam ikon atau tuntutan kami itu, duta itu hanya 1 tahun tapi menginspirasi selamanya, seperti itu. Oke. Ya, tadi disampaikan oleh Dede ya, kalau misalnya ada sudah diterbitkan ada buku, kemudian buku elektronik gitu ya, kemudian juga pedoman pertama itu adalah media sosial. Nah, sedangkan tadi sudah kita sepakati bersama-sama, media sosial tidak selamanya bagus ya. Betul. Media sosial juga tidak selamanya benar. Nah, media sosial juga tidak selamanya bisa dijadikan pegangan, karena ada banyak hal yang bisa merubah yang sebenarnya menjadi yang tidak sebenarnya begitu ya di media sosial. Lalu juga di negara kita ya, Indonesia gitu ya, khusus juga di Kabupaten Tanah Laut kita punya perpustakaan. Betul. Ya, kita punya perpustakaan. Saya pikir meskipun kita masih berada di digitalisasi, anak-anak Gen Z, tapi ada kalanya kita juga butuh untuk literasi secara nyata. Nah, lalu bagaimana selaku pembina kita untuk mengarahkan kepada adik-adik genre agar mereka dapat memilah ya bacaan tongkrongan ya, nongkrong baca maksudnya ya, tongkrongan yang memang benar-benar dapat membentuk perilaku mereka. Karena di genre ini kalau saya analisa itu yang lebih utamanya bukan masalah IQ tapi masalah watak dan kepribadian, ya karakter. Oke. Apa upaya kita, apa kegiatan nyata kita begitu dalam hal ini untuk membimbing, mendampingi mereka memilah bacaan yang baik, bacaan yang membentuk karakter, bacaan yang ini benar-benar nih bacaan ini asli, bacaan ini memang yang direkomendasi oleh DP3A, P2KB begitu. Karena kan banyak nih berseleweran di media sosial, bacaan-bacaan yang semuanya menjanjikan hal yang bagus, menjanjikan hal yang seperti angan-angan kita begitu. Tapi kita harus pintar-pintar memilah. Selaku pembina sendiri, bagaimana mengarahkan adik-adiknya? Oke. Kalau dari kami selaku GIC, kami ada program kerja kami dalam 1 tahun ke depan. Itu ada kunjungan ke salah satu perpustakaan. Nah, entah itu perpustakaan di kabupaten, entah itu perpustakaan di provinsi. Itu belum kami sepakati karena itu masih berupa program kerja. Nah, terus cara kami memilah itu ada beberapa item yang bahasanya ada akun bodong dan akun yang tidak bodong kan, seperti itu. Nah, kalau akun bodong dan tidak bodong itu kami cari dulu, telaah dulu akun yang ada dari dinasnya dulu. Nah, yang dikeluarkan oleh dinas. Kalau kami seperti itu. Nah, iya, maksud saya ada rekomendasi ya dari dinas. Ya selaku SKPD yang menaungi ini loh sebenarnya yang ada petunjuk teknis ya bagaimana bacaan-bacaan yang harus, karena juga kan meskipun kayak misalnya pengetahuan tentang edukasi seks gitu ya
meskipun itu kalau sebagian orang menganggapnya itu tabu, tapi ada batasan-batasan tertentu. Ada batasan nah, tertentu. seperti itu. Kalau nanti kita tidak membatasi akan kebablasan. Bahaya nanti adik-adikmu. Ya. Sama di dalam pelajaran juga ada. Dalam pelajaran di sekolah juga ada pembatasan tentang seks edukasi. Ya. Nah, di situ kita bisa tapi kami masih belum merana ke situ. Kami mau konsultasikan dulu ke dinas apakah kami bisa terjun ke bidang seperti itu, karena kami butuh pembimbingan yang lebih khusus juga. Betul, ya. Nah, itu dalam sekolah juga ada pendidikan seks, yang mana seks itu yang mengarahkan untuk yang sex education ya betul, seperti itu. Yang mengedukasi seperti itu. Ya, ada batasan-batasan tertentu. Jadi harus mendapat rekomendasi dari dinas, harus mendapat pendampingan dari dinas ya. Apa nih yang mau ditanamkan ke generasi berencana kita begitu ya. Karena tentu saja kita harus punya titik akhir yang nanti akan kita capai. Kalau seperti lagunya Armada itu mau dibawa kemana? Iya. Ya, hubungan kita gitu ya. Ya. Oke, baik. Saya ke Ihsan ya. Oke, Bu. Ihsan Iya. Lazuardi. Wah, bagus banget namanya. Terima kasih, Bu. Oke. Kamu sekolah di mana, San? Saya sekolah di Man Insan Cendekia Tanah Laut. Oke, Buahan Man Isci ya. Nggih. Ini orang-orang cendekia semua nih ya. Masya Allah, amin, Ibu. Iya, amin. Oke. Selaku duta genre, terpilih sebagai duta genre, tentu saja Ihsan merasa berbeda dengan yang lain gitu ya, yang tidak terpilih pastinya berbeda dengan saya gitu ya. Kalau saya ikut pemilihan mungkin saya juga yang nomor 1 ya. Masya Allah. Iya. Kita Gen all. Iya. Gen all gitu ya, Gen all. Oke. Nah, apa yang memotivasi Ihsan untuk ikut di duta genre ini ya? Kemudian bagaimana upaya Ihsan sendiri untuk menjadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabit tadi, Ibu Laida, kemudian oleh Mas Dede juga, agar kita menguatkan komitmen kita untuk menjadi role model. Kadang-kadang kan begini, anak muda itu kan ada berontak ya, berontak. Ini saya digini-giniin, saya kan pengen begini, saya kan pengen begini begitu. Ya. Apalagi tadi seperti dikatakan oleh Dede, masa muda itu kan masa peralihan, masa mencari jati diri. Betul. Ya, karena saya pernah muda, jadi saya bisa bicara juga. Ya, kadang-kadang kita berontak gitu ya. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Kenapa saya tidak diberikan kesempatan untuk memilih jalan saya sendiri gitu kan? Nah, seperti itu. Lalu apa yang Ihsan lakukan? Apa yang menjadi motivasi dan komitmen Ihsan untuk menjadi role model seperti yang diprogramkan oleh Dinas DP3A P2KB? Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari motivasi saya sendiri, Bu, seperti kita ketahui, Bu ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu merupakan hadis Rasulullah SAW, Bu. Nah, jadi saya tergerak hatinya untuk menjadi pemuda yang bermanfaat bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Tanah Laut, Ibu. Karena saya melihat data dari BKKBN ya, Kak. Betul bahwasannya di Provinsi Kalsel, Kabupaten Tanah Laut ini pernikahan dininya masih tergolong tinggi, Bu. Betul. Nah, sehingga membuat saya sebagai duta genre dan pemuda di Kabupaten Tanah Laut tertarik untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada pemuda-pemudi di Kabupaten Tanah Laut, Ibu. Dan juga seperti kita ketahui, Bu, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu disebutkan bahwasannya pernikahan itu minimal 19 tahun, Ibu, baik yang putra maupun putri. Namun di BKKBN itu usia minimal laki-laki adalah 25 tahun dan usia minimal perempuan adalah 21 tahun. Nah, kedua usia tersebut memang di atas usia 19 tahun, Ibu. Nah, aturan tersebut muncul karena ada beberapa hal yang diakibatkan dari pernikahan dini, Bu. Mulai dari emosional yang belum matang, lalu finansial yang belum cukup, dan juga rawan sekali penyakit berbahaya, Ibu, mulai dari kanker rahim ya, Kak, karena usia reproduksi dari perempuan mungkin di usia 19 tahun ke bawah itu belum matang ya, Kak. Betul. Dan juga laki-laki kan di usia
masih remaja itu mungkin masih labil dan juga masih belum pendirian Ibu ya. Jadi sedangkan kalau orang berkeluarga gitu ya banyak sekali problema yang harus dihadapi. Betul banget. Kita kan berkeluarga itu tidak cukup hanya makan cinta ya. Iya betul banget. Apalagi laki-laki kan pemimpinnya nanti di keluarga. Meskipun keluarga adalah sebuah organisasi kecil, ibaratnya kalau di organisasi besar kan tentu ada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya aja kurang baik, bagaimana dengan anggotanya dipimpinnya? Begitu. Finance-nya juga belum ya. Betul banget. Pekerjaannya juga belum ada. Iya. Iya. Betul. Makanya itu kalau kami dulu ya tahun 80-an itu kita masa-masa remaja, saya tuh tahun 80-an. Masih ada, sudah ada belum ada ya? Ada sudah ada. Ya, 80-an itu masa remaja saya gitu. Itu masa yang paling indah. Kenapa? Karena enak minta uang orang tua gitu ya. Gak mikirin apa-apa gitu ya, seperti itu. Oke. Saya ke Siti. Panggilannya Siti ya? Diana. Oh, Diana. Oke. Siti ini, Bu. Mana? Gitu ya. Oke. Nurdiana ya. Kamu sekolah di mana? Sekarang jadi mahasiswi, Bu. Di Politeknik? Di Universitas Lambung Mangkurat. Oh, di Unlam. Oke. Tapi kamu orang Plehari? Orang Jorong sih, Bu, lebih tepatnya. Iya, orang tanah laut gitu ya. Iya. Dulu apa sih, ini berbagi pengalaman ya. Karena kan tidak semua orang ya bisa jadi duta genre begitu. Betul. Apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu dapat terpilih menjadi duta genre Kabupaten Tanah Laut? Mungkin kita harus tahu ini ada kelebihan saya gitu. Nah, tapi kan kelebihan ini juga harus kita olah ya, agar ia menonjol jadi penilaian nih bagi ibu-ibu kabit untuk memilih kamu menjadi duta genre. Apa yang kamu lakukan? Apa yang menjadi potensi kamu yang kamu kembangkan? Oke, baik Ibu, ini berarti mengarahnya ke penilaian ya, Bu, penilaian diri sendiri seperti betul. Apa, kelebihannya apa gitu. Mungkin kalau kelebihan saya itu orangnya suka banget kayak mengusahakan sesuatu gitu, Bu. Kayak saya selalu mengusahakan apa yang saya inginkan. Itu mungkin kekeh gitu ya. Iya, kayak penuh effort gitu nah, Bu. Kayak banyak perjuangannya kayak gitu. Jadi mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu mau tampil beda dari yang lain. Ketika saya melihat kekurangan yang lain, oh berarti aku harus bisa di bagian ini ketika orang lain nggak bisa. Nah itu adalah titik dimana yang membuat saya itu mungkin dibilang berbeda dari yang lain, karena saya memanfaatkan titik dari kekurangan orang lain seperti itu, Bu. Untuk memacu diri begitu ya, evaluasi. Boleh tahu nggak? Mungkin tanya gitu ya kepada Bu Kabit, Bu ini juga. Apa yang menjadi poin poin yang menonjol begitu dari Nordiana pada saat menjadi duta genre? Maksud saya, apakah yang lebih menonjol itu di seni budaya, di poinnya di bakat yang lain, atau ada hal yang lain yang mungkin bisa dijadikan oleh teman-teman di luar sana gitu ya, sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah literasi, dan juga sebagai sebuah pedoman agar mereka juga bisa mengembangkan diri nih ke arah sana begitu. Oke, kalau dari saya, Bu, saya tuh suka di bagian seni dan budaya sebenarnya. Saya suka banget menari, membuat video, atau membuat kerajinan seperti itu. Nah, kemarin ketika pemilihan juga saya Bu, kayak buat video menari, dan isinya tuh saya berikan edukasi. Padahal waktu itu sebenarnya tidak ada permintaan dari pemilihan itu, misalnya membuat materi. Cuman kayak tergerak sendiri gitu, Bu, pengen membuat materi dari saya suka tentang menari, jadi saya gabungkan. Nah, dari situ jadi orang kayak rame, Bu, melihat rame, oh ternyata ada ya. Dan juga teman-teman perkuliahan saya banyak yang mengomentari, oh ternyata bagian remaja ini ada ini ya. Jadi mereka kayak tergugah gitu, Bu, untuk melihat seperti dan itu. Dan benar ternyata ya penilaiannya ini yang menjadi poin nilai tambah begitu. Nah, ini saya ingin memotivasi ya teman-teman dari generasi muda begitu ya. Kita mencari potensi diri untuk menjadi sebuah potensi yang bisa kita kembangkan ya, untuk menjadi generasi yang berbeda dari yang lain. Betul. Seperti itu ya. Oke. Baik, masih ke generasi berencana, saya masih ke anak muda. Di samping sekolah, kuliah gitu ya,
tentu kan di sekolah, di kuliah gitu kita menghadapi banyak sekali tugas-tugas dari sekolahan. Betul. Apalagi kalau misalnya di insan cendekia gitu ya, kayaknya tidak ada waktu yang lowong begitu ya. Saya tidak tahu kalau di kuliah. Ya, mungkin seperti itu juga ya, banyak sekali tugas-tugas begitu ya, hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, untuk membagi waktu, kita jadi duta genre juga tentu ada juga kewajiban-kewajiban nih dari Ibu Kabid, dari Ibu Aida juga ya kan. Nah, bagaimana mensiasati membagi waktu pada saat-saat nanti kita menjadi duta genre, kemudian kita juga mengerjakan pekerjaan sekolah dan pekerjaan kuliah. Oke, Ihsan dulu. Baik, kalau dari saya sendiri kan sebenarnya duta genre ini bagi saya tidak membebankan, tapi menambahkan poin plus bagi saya karena dengan masuknya saya ke duta genre ini, saya bisa menaikkan kemampuan saya baik di sektor public speaking maupun pengetahuan juga, Ibu. Nah, dan cara saya sendiri untuk mengatur waktu belajar di sekolah, kan di Manca itu ada waktu belajar pagi sampai sore dan juga belajar malam. Karena di Manca itu ada 2 pembagian, pembelajaran agama full itu di malam hari dan pembelajaran akademik, sains dan teknologi itu dari pagi sampai sore. Nah, memang di setiap hari itu kami hampir diberikan tugas dan juga materi dan juga setiap bulan itu kami ada presentasi, Ibu, namanya PPT itu sering disebut, Ibu ya. Nah, terus cara saya membagi waktu itu, kalau misalnya saya ada panggilan tugas di duta genre, saya akan berkoordinasi dengan guru yang terkait, Ibu. Jadi apabila di hari saya mendapat tugas di duta genre, saya akan meminta dispensasi, Bu. Nah, nanti tugas yang diberikan guru tersebut di hari saya bertugas di duta genre akan saya kerjakan ketika saya selesai bertugas di duta genre. Dan alhamdulillah sekolah saya mensupport saya ketika saya mendapatkan tugas duta genre. Jadi tidak ada sama sekali intimidasi dari sekolah, melainkan support dari sekolah untuk terus berkembang di duta genre juga, Ibu. Lalu untuk siapa tadi, Diana ya? Nardiana. Iya. Jadi sama, Bu, kayak duta di sini bukan beban, tapi sebenarnya jadi sebuah prestasi. Nah, jadi secara manajemen waktunya adalah saya tuh selalu konfirmasi dengan dosen ketika kuliah. Nah, dosen di sini justru mereka mendukung, Ibu. Kalau misal, oh iya nggak apa-apa silakan, gitu, kayak justru mendukung sekali ketika ada kegiatan duta, karena itu sebuah prestasi. Katanya jarang-jarang dong mahasiswa mau membagi waktunya untuk duta ataupun untuk kuliah. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah membagi jadwal itu, Bu, membuat list dulu, membuat jadwal yang tertera misalnya tanggal sekian kemana, tanggal sekian kemana di situ. Karena saya jadi tergerak ikut duta genre juga karena dari lingkungan sekitar dan kampus saya yang sangat mendukung, karena tidak ada orang yang akan merendahkan kalau kita mau berprestasi. Pasti orang akan mensupport terus, apalagi dari kampus, apalagi membawa nama kampus itu, Bu. Artinya kalau saya ambil intinya gitu, intinya adalah disiplin waktu ya, disiplin waktu dan selalu berkoordinasi. Karena mohon maaf, kecenderungan kadang-kadang bukan hanya generasi muda tapi juga kita semua gitu ya, kecenderungan kita mengulur-ulur waktu, biasanya sering masih ada waktu, kena-kena aja gini. Nah, itu sebenarnya kuncinya ya. Tadi yang disampaikan oleh Ihsan, kemudian disampaikan oleh Nordiana. Saya ingin tekankan kepada seluruh para pendengar, khususnya generasi muda ya, untuk berkomitmen ya dalam mendisiplinkan waktu. Baik, saya ke Bu Kabid lagi nih, Bu Mani. Tadi saya menyambung apa yang tadi disampaikan, dipertanyakan oleh saudara Iwan. Mereka kan masa kerjanya 1 tahun ya, 1 tahun begitu. Nah, kemudian nanti akan berpindah generasi berencana yang lain begitu. Nah, penanganan kita atau tindak lanjut atau pengelolaan lanjut dari mereka generasi berencana pasca mereka menjadi duta. Sebetulnya, Bu, mereka ini sangat membantu sekali dengan dinas kami gitu. Tapi walaupun mereka misalnya ibaratnya itu bahasa kita lah sudah 1 tahun sudah selesai menjadi duta, tapi mereka ini tetap membantu kalau ada pemilihan duta lagi. Kan setiap tahun kami pasti ada pemilihan lagi, Bu. Artinya ketika ada pemilihan nanti mereka yang melakukan, membantu. Nah, lalu
apakah dalam tadi 2024 ya kita mulai ya? Ya, berarti dari 2024 satu kali pemilihan setahun itu ada berapa duta genre kita? Satu kali. Oh, orangnya. Ya, yang terpilih itu ada berapa semuanya? Kalau di tahun 2024 itu kita dapatnya hanya 6 pasang. Tahun 2025 itu ada 10 pasang. Iya. 10. Oke. Iya. Sesuai dengan anggaran. Ya. Iya. Kirain memang dari pusat, Bu. Enggak. Iya. Karena kita lihat dulu. Biasanya begini, kondisi anggaran kita, kemudian juga kemampuan kita ya untuk melakukan pembinaan. Jadi kita mungkin memilih dari berapa kriteria begitu ya, yang mana yang lebih kita tonjolkan. Nah, lalu selama ini Bu Mahani, yang 2024 ya, 2024 berarti kan mereka ini sudah tercatat sebagai alumni, apa sih namanya kalau di duta genre itu apa? Yang pasca ini apa? Kalau kayak Nananggaluh gitu kan Palidangan gitu ya ada. Ya, kalau ini duta genre. Duta genre. Okay. Kalau duta genre itu ada angkatannya, Bunda. Ada angkatan 2024, angkatan 2025. Terus yang 2024 itu masuk lagi ke GIC-nya. Forum genre. Ke forumnya lagi kayak gitu. Oke. Abang sendiri alumnus ya? Betul. Genre. Oh iya. Meragukan. Enggak, maksudnya kan kalau si beliau pembina tapi bukan seorang genre, gimana nyarinya gitu dari dinas gitu. Kalau pembina mungkin udah diambil dari duta ya. Jadi mereka-mereka yang pasca gitu ya, mereka-mereka yang sudah habis masa baktinya itu akan dibina menjadi kayak pembina, kemudian ya kader-kader gitu ya, nanti mereka yang akan membantu. Mereka yang akan mendidik kembali adik-adiknya gitu ya untuk menyalinkan ilmu. Tapi biasanya kalau di dunia persilatan itu setiap senior gitu ya akan meninggal satu kajian yang tidak disalinkan ke adiknya biasanya. Iya, ada yang kamu tinggalkan ya. Ya, pukulan maut gitu ya. Jurus. Ulun kemarin tahun 2024 enggak. Kan ulun baru 2 bulan. 2 bulan ya aku di Nah, 2025 tadi baru ulun ketemu nih yang genre-genre yang cantik dan tampan itu. Ya. Oke. Nah, dari 2024 kan sudah berjalan 1 tahun ya di mereka yang pasca pasti barengannya Dede ya berarti ya. Betul. Yang 2024. Ini evaluasi kita nih Bu Mahani, apa yang sudah mereka hasilkan, apa yang sudah mereka berikan untuk pembangunan generasi muda khususnya di Kabupaten Tanah Laut? Banyak sekali Bu. Apalagi yang keluaran 2024. Ulun kan baru saja 2 bulan di dinas ulun. Itu ulun melihat asalnya saya tidak tahu gini remaja genre banyak manfaatnya sekali Bu. Apalagi di sekolah-sekolahan dia bisa membantu menginformasikan masalah edukasi yang masalah penyalahgunaan narkoba tadi, prasek, pernikahan dini. Maksud saya apakah mereka secara rutin melakukan kayak edukasi, kayak sosialisasi begitu terjadwal dari DP3A P2KB ya untuk mereka melakukan tugas itu. Terjadwal dia pasti setiap 1 tahun, bulan. 1 bulan lah adalah dia ke sekolahan-sekolahan Bu. Nah lalu selain daripada mereka membentuk karakter dari anak-anak, sosialisasi, adakah kegiatan mereka juga yang menampilkan kayak watak karakter begitu? Maksud saya mereka mengajari kayak Diana tadi misalnya dia pintar nari gitu kan ya. Nah, dia memberikan ilmu menarinya, mengajari membentuk kelompok misalnya atau grup tari di sekolah, di duta genre, teman-teman yang kemarin mungkin ikut di seleksi begitu. Gimana? Gini Bu, terima kasih Bu. Untuk
anak-anak duta genre yang ada di Tanah Laut, khususnya yang alumni 2024, itu banyak banget Bu prestasinya. Contohnya kayak ada salah satu dari anggota alumnus GIC sekarang jadi pembina dan pelatih untuk apa itu namanya Olimpiade. Pelatih ada juga yang khususnya, maaf banget ini sebenarnya harusnya ketua GIC-nya yang hadir. Nah, apalagi beliau banyak benar prestasinya. Dia pelatih nari, terus kemarin ikut Nanang Galuh juga juara 2. Dan kami juga kemarin mengirim yang juara 1 2024 untuk seleksi ke provinsi, dan mereka sudah resmi jadi anggota GIC provinsi. Nah, tapi tidak masuk di runner up yang dikirim ke Adu Jaknas kemarin. Ya, tidak mengapa. Yang pastikan pengalaman itu lebih berharga ya. Terlepas dari juara atau tidak juara, ya pengalaman dan prosesnya itu yang menjadi sejarah bagi kehidupan kita. Betul. Ya seperti itu. Oke, baik, Bu Kabid. Ini tadi kita akan menghadapi ke provinsi ya, tanggal 20 kalau tidak salah ya. Tanggal nasional, Bu. Nasional. Oke, nasional. Tanggal 20 ya kalau tidak salah ya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyiapkan anak-anak kita nih pede gitu maju ke tingkat nasional? Nggak main-main lah ya, nasional begitu. Ini Bu, karena mungkin keterbatasan anggaran, kami sebenarnya di 2024 kemarin menganggarkan untuk Adu Jaknas ke nasional, dan kemarin ada efisiensi untuk perjalanan ke luar daerah. Jadi kami tidak punya anggaran itu. Dan mudah-mudahan mohon doanya, kami sudah membuat telahan staf ke Bapak Bupati untuk bisa memberangkatkan anak-anak ini ke nanti tanggal 20 ke Kepulauan Riau, Ibu. Seleksi atau apa sih namanya di nasionalnya, apa namanya? Ajang pemilihan duta genre nasional gitu ya. Duta genre nasional ini memang harus hadir fisik begitu atau? Iya, Bu. Kan di sana ada jambore seperti kayak pemuda pelopor gitu kan. Di awal kita online apa sih namanya? Seperti itu dulu. Nanti kalau kita seleksi awal, nanti kalau sudah terpilih mungkin sebagai apa sih yang 10 besar gitu, itu ya baru nanti akan sampai ke sana. Karena sudah ada pemilihan Bu kemarin di provinsi. Jadi yang menang di provinsi itu yang mewakili Kalsel untuk maju ke Adu Jaknas. Tapi berarti yang menang di provinsi adalah generasi berencana dari Tanah Laut begitu? Bukan. Kemarin dari Banjarmasin. Tapi dari masing-masing duta genre yang ada di kabupaten kota 13 kabupaten kota itu diharapkan untuk hadir di Adu Jaknas karena mereka ada jamborenya Bu di sana. Ya. Oke. Ya kalau berbicara soal anggaran, apalagi kan sekarang kita memang selalu mengencangkan ikat pinggang betul. Untuk biar efisien. Iya, efisien dan efektif. Seperti itu, sudah efisien dan efektif gitu ya. Jadi kita memang seperti itu. Bagaimana kepiawaian kita aja ya untuk membagi-bagi anggaran yang sudah diefisiensi untuk dapat melakukan berbagai program. Ya di sisi lain program-program kita sangat banyak begitu ya. Di sisi lain anggaran yang sangat terbatas. Nah, namun demikian ya Bu Kabid, Bu Nurlaida juga kita harus tetap ya menjalankan tahapan-tahapan pembinaan kepada anak-anak kita. Nah, untuk mensiasati di sisi anggaran yang terbatas, tetapi program kita yang menuntut begitu, apa yang kita lakukan terhadap anak-anak? Kalau kami dari khususnya dari GIC Kabupaten Tanah Laut itu untuk mensiasatinya
kami kemarin seperti di pemilihan duta genre kami merekrut dari sponsor, Bu. Ya. Oke. Jadi banyak kerjasama, alhamdulillah kemarin banyak kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh sponsor. Oke, itu yang ingin saya maksudkan tadi. Jadi bukan kita hanya bergantung kepada dana dari pemerintah begitu ya. Tetapi kan tadi seperti di awal saya sampaikan, tanggung jawab generasi muda ini bukan hanya tanggung jawabnya DP3KB, tapi tanggung jawab kita semua. Artinya pihak swasta pun harus ikut. Ya, pihak swasta, bahkan juga kalau saya pandang juga nih dermawan ya, para karyawan, bukan para orang-orang kaya. Orang kaya pasti namanya. Iya, nah, bukan karyawan ya. Kalau yang orang penderma kan dermawan gitu ya. Tapi kalau orang kaya bukan karyawan kan ya. Ya, alhamdulillah Bu, kemarin dari pendukung-pendukung itu dia sangat dari sponsor sangat mendukung gitu. Oke. Iya, artinya kita bisa mengevaluasi ya tingkat kepedulian dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya dari pihak swasta begitu ya, untuk kita bersama-sama membina generasi muda kita. Iya, betul. Ya, menyongsong Indonesia emas dan juga menyongsong bonus demografi ya 2045 kalau tidak salah ya. Nanti akan banyak nih 2045, banyak yang muda-muda. Saya nanti akan terpinggirkan gitu ya. Sama Bu. Iya. Sama ya. Sama. Oke, kita ke suara pendengar. Ada pendengar kita yang sudah bergabung. Selamat pagi ya rekan Hairan di Plehari. Nah, ada penyampaiannya. Kenapa setiap dalam pemilihan putra putri atau pemilihan lainnya ya, salah satunya pemilihan generasi berencana atau genre ini selalu mengutamakan dan memuat kriteria good looking ya, sehingga seperti menutup kesempatan bagi yang tidak terkategori sebagai good looking, padahal mereka punya potensi dan juga hal lain seperti itu. Oke, apakah memang genre juga mencantumkan kriteria itu begitu, atau apa yang sebenarnya pemilihan duta genre itu apa sih kriterianya? Oke, kalau di duta genre ini yang pertama tidak ada pemikiran untuk mencari yang good looking dulu. Oke. Yang pertama dia berani tampil pede aja itu sudah nilai plus. Gitu. Nah terus apalagi di Kabupaten Tanah Laut banyak kok, ibaratnya kalau kita berbicara masalah good looking, kalau kita bermasalah dunia pageant itu pasti berpikiran tinggi badan. Banyak kok di Kabupaten Tanah Laut kalau kita berpikiran tinggi badan banyak yang nggak lolos. Betul. Ya, cuman artinya menutup kemungkinan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tinggi badan ya. Iya, cuman kalau di Duta Generasi Berencana itu tidak ada pemikirannya seperti itu. Oke. Tidak ada persyaratan yang harus good looking. Cuman lalu persyaratan umumnya apa? Persyaratan umum mereka harus menjadi anggota PIKR di sekolah atau di tempat kuliah dia. Itu yang wajib banget, karena kalau tidak ada dasar itu dia dari mana masuknya. Gitu. Ya, yang kedua mungkin pasti persyaratan usia saja begitu ya. Yang kedua usia. Seperti kalau Bu Kabit, Bu Laida juga harus 17 sampai dengan 25 bisa. Tapi 24. yang kemarin tuh 20 sampai 20 ya. Iya. Oke, seperti itu ya. Jadi persyaratan usia ya. Nah, lalu persyaratan lain apa lagi? Persyaratan lain dia harus mempunyai program kerja selama 1 tahun ke depan. Oke, ini berarti berkaitan dengan kecerdasan pikiran. Betul. Nah, terus generasi muda genre ini mau dibawa kemana nanti 1 tahun ke depan, itu arahnya yang bakal kami cari. Maksudnya apa itu yang dari si calonnya? Iya, misalkan dia punya program kerja, visi misinya hampir semua finalis itu sama semua, hampir semua, cuman ada beberapa kejelian yang keunikannya itu yang akan kami tarik di situ. Oke, artinya ada komitmennya harus kuat. Ada pengembangan diri yang khusus bagi dia. Betul. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita pemilihan, ibaratnya bahasa mohon maaf, panas-panas tahi ayam aja sayang. Karena ini bakal jadi tolak ukur pemuda di kabupaten kita. Betul. Nah, kalau kita ibaratnya dari kami aja, dari GIC, kalau setengah-setengah ngapain gitu. Lebih baik kita langsung jor-joran di kabupaten untuk mengarahkan ke provinsi ini loh, pemuda generasi berencana Kabupaten Tanah Laut. Iya. Maka dari itu dan kita pun akan bangga membawa mereka begitu ya.
Artinya tadi seperti yang disampaikan oleh rekan Hairan, kalau di generasi berencana atau di Duta Genre sama sekali tidak mencantumkan persyaratan good looking ya. Nah, meskipun mungkin itu menjadi nilai plus, nilai plus ya. Nah, perlu juga kita sampaikan kalau good looking kan bukan harus dilihat dari wajah ya. Iya. Betul. Wajah, penampilan, fashion ya. Ya, sejatinya good looking itu adalah aura dari dalam sebenarnya. Iya, betul. Iya, karena kalau lebih banyak saya bicara ya. Iya betul. Iya. Karena kebanyakan memang masyarakatnya memandang seperti itu. Bu. Nah, itu dia. Karena kenapa kamu nggak masuk? Ya karena ya kurang cakep lah. Ya, jadi begitu. Oke, seperti itu ya. Jadi rekan Hairan di Plehari tadi sudah didengarkan penjelasannya ya dari Dede selaku pembina ya GIC Tanah Laut. Itu persyaratan untuk masuk di Duta Genre itu tidak mencantumkan ya harus good looking seperti itu. Nah, mungkin ini pengalaman mungkin di pemilihan duta yang lain kemungkinan begitu ya. Tapi kalau di genre tidak ada ya, tidak ada. Oke. Kalau menurut saya sih sebenarnya good lookingnya itu akan muncul ya ketika seorang generasi muda itu punya kemampuan. Ya, kemampuan itu kan di kemampuan pemikiran ya, kemudian kemampuan di psikologis ya, kemudian juga kemampuan untuk public speaking ya, untuk apa ya, untuk beradaptasi. Betul. Nah, seperti itu. Dia akan terlihat good looking ya, akan terlihatlah auranya begitu ya. Jadi seperti itu. Kita juga harus bersama-sama menghapus anggapan-anggapan ya, seperti yang tadi disampaikan. Yang lebih utama itu good looking gitu ya. Tidak perlu potensi-potensi yang lain ya, karena ada sebagian yang bisa mengatakan orang lebih cenderung kepada penglihatan ya. Nah, itu kita juga bersama-sama termasuk generasi muda, kemudian juga SKPD, lembaga-lembaga yang menangani masalah generasi muda ya. Kita bersama-sama untuk menghapus. Kalau menurut saya sih itu kayak mitos gitu ya. Iya, betul. Oke. Baik. Waduh. Kalau berbicara soal generasi muda gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang pengen muda lagi gitu ya. Iya, saya juga sekarang kayaknya kayak lebih muda gitu ya, berada di orang-orang muda gitu ya. Saya ingin nanya ke Dinas nih Bu ya. Oke, silakan. Ini kan memang ini agenda nasional ya, ini agenda nasional genre ini. Tapi kalau di Tanah Laut sendiri, latar belakang orang baik pusat maupun di daerah untuk mengadakan duta genre, apakah bagaimana dengan keadaan permasalahan keremajaan di Tanah Laut khususnya nih dari pandangan dari Dinas sendiri untuk saat ini? Amankah, terkendalikah, atau parahkah, atau gimana? Kalau saat ini di Tanah Laut masih aman-aman saja Aman sih saja, alhamdulillah. sebenarnya. Tapi ya itu gimana kita cara untuk mempertahankan keamanannya itu, seperti kan kita masih aja angka pernikahan dini kita masih tinggi. Nah, gimana caranya untuk menekan untuk agar remaja ini sadar ya, agar tidak melakukan pernikahan usia anak ya, usia anak gitu itu, dan juga penggunaan narkoba pada anak remaja, gimana itu mereka adalah role model dulu, contohnya dulu. Kalau mereka mau ikut duta genre, mereka harus berkomitmen tidak akan pernah menyentuh seperti itu. Paling enggak mereka adalah contoh bagi teman-teman di sekitarnya. Khususnya kan mereka juga sebagai anggota PIKR. Anggota PIKR itu kan adalah konselor bagi teman-temannya. Jadi gimana mau mencontoh memberikan contoh baik dulu sama temennya ini, itu supaya jangan melakukan hal-hal yang dilarang, role model gitu. Karena mereka kan adalah konselor sebaya di anggota di PIKR, organisasi PIKR tersebut. Ya, betul yang dikatakan Ibu Nurlaida. Saya juga sependapat ya. Kalau kita amati dunia generasi muda kita itu khususnya di Kabupaten Tanah Laut masih terkategori aman, meskipun mungkin ada kasus-kasus yang ya, cuman itu sedikit. Tapi bagaimana kita menjaga
Karena kan tadi seperti dikatakan oleh Dede ya, generasi muda itu kan mereka saatnya masih labil ya, masih mencari jati diri, masih mudah tergoda, ya benar ya? Transisi. Iya, nah seperti itu. Nah inilah yang harus kita jaga ya oleh teman-teman di Duta Genre agar memberikan kekuatan lahir batin ya kepada para pemuda kita untuk dapat memilih dan memilah jalan terbaik gitu ya, kayak lagu aja ya, jalan terbaik. Iya, karena ketika mereka terjerumus kepada permasalahan-permasalahan kayak misalnya narkoba tadi ya, kemudian pernikahan di usia anak ya, itu nanti akan susah sekali untuk memperbaikinya. Dan ya ketika mereka salah memilih jalan itu nanti akan berkelanjutan. Ya seperti misalnya nih menikah di usia anak. Ya menikah di usia anak. Saya tidak menyebutnya usia dini ya karena dia marah kemarin ya. Dan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Nomor 35 itu kita menyebutnya usia pernikahan anak. Ketika mereka melakukan terjebak di usia pernikahan anak, nanti akan melahirkan generasi. Nah, generasi yang bermasalah. Ya salah satunya bisa stunting karena tadi kan ada banyak hal yang belum matang di usia anak itu gitu ya, pengetahuan, ekonomi, reproduksi, emosi. Emosi dan lain sebagainya begitu kan. Karena akan ada dampak kepanjangannya. Sama juga dengan mereka ketika mereka sekali ya terjerumus ke arah penyalahgunaan narkoba, nah ini akan melahirkan masalah-masalah yang lain, panjang waktunya nanti untuk bisa back to basic gitu ya. Seperti itu ya, itu yang perlu kita kuatkan ya kepada generasi kita. Sekali lagi saya minta nih kepada Duta Genre pendapatnya nih. Bagaimana ketika kita menghadapi teman-teman kita di generasi muda, tentu di sekolah kan kita bergaul nih dengan teman-teman yang lainnya, di kampus juga begitu, ada goncangan-goncangan yang mungkin prinsip kamu gitu ya, prinsip kamu itu berbeda dengan prinsip mereka gitu. Apa yang kamu lakukan berbeda dengan apa yang ingin mereka lakukan. Terus mereka juga dengan getol mengajak, ayo kita melakukan ini seperti ini begitu. Nah, bagaimana sikap, bagaimana kiat dari adik-adik di Duta Genre untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Baik, terima kasih pada Ibu. Sebenarnya tugas Duta Genre ini adalah sebagai motivator, edukasi dan juga inspirasi, Bu. Betul. Nah, jadi kalau dari saya sendiri, bagaimana cara supaya teman-teman yang memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan berencana ini, itu sebenarnya mereka kekurangan informasi, Bu. Betul. Nah, sehingga membuat mereka ini bahwasannya pandangan mereka ini adalah pandangan yang paling benar. Padahal kalau kita sudah memberikan informasi, mereka baru sadar, oh ternyata pandangan tentang keluarga berencana itu yang paling benar gitu. Karena banyak banget anak-anak muda yang mungkin berpedangan bahwasannya kalau berpacaran kan zina katanya ya. Yaudah aku nikah muda aja. Nikah muda kan gak zina jatuhnya katanya. Padahal kalau mereka nikah muda, banyak banget masalah-masalah yang muncul. Betul banget, karena anak-anak muda ini kan ibaratnya remaja, masih belum siap dari ekonomi dan juga dari mental, mereka juga masih ibaratnya masih labil, Ibu. Betul. Nah, sehingga kalau kita berikan informasi dan edukasi bahwasannya jangan nikah muda dulu, fokus pada karir. Betul. Karena untuk laki-laki kalau misalnya modal tampan doang tapi nggak ada uang, mau dibawa kemana anak orang? Gitu, betul banget. Dan juga untuk perempuan, bagi saya lebih baik di usia muda itu banyaklah berkarir. Karena wanita berkarir lebih keren daripada wanita yang nikah muda, bagi saya gitu. Jadi ketika kita memberikan pandangan yang cerah kepada anak-anak muda, saya yakin banget pandangan yang buruk sebelumnya akan menjadi pandangan lebih baik ke depannya karena mereka memerlukan informasi dari kami Duta Generasi. Terima kasih. Oke, baik. Diana sendiri bagaimana? Oke, baik Ibu. Kalau di perkuliahan kan pasti banyak banget lingkungan yang nggak sesuai. Luas kan ya. Banyak banget yang toksik atau apapun itu sangat mempengaruhi pikiran. Iya, betul banget. Jadi tiap hari ketemu kayak pusing sendiri gitu kan. Nah, jadi caranya adalah kita tuh kayak harus membentengi diri kita. Kayak kita tuh harus memperdalam ilmu dari diri kita sendiri. Kita harus kenal dengan diri kita.
aku nih mau jadi apa sih ke depannya. Jadi Betul, bisa fokus ke diri sendiri, jalannya kemana supaya tidak mengikuti jalan teman-teman yang seperti itu. Karena kalau di perkuliahan banyak yang toksik. Nah, toksik itu kan sebenarnya juga berpengaruh kepada nilai diri kita. Kalau kita ikut toksik, otomatis orang akan menilai ih sama aja. Kayak ih nggak ada genre atau tidak duta genre gitu ya. Kayak nggak ada bedanya. Terus aku mau ngambil dari mana? Nah, itu tadi Duta Generasi Berencana kan sebagai role model. Jadi di situ bagaimana remaja di sini bisa menjadi contoh bagi remaja lain. Jadi harus itu membentengi diri sendiri supaya tidak mengikuti lingkungan yang toksik tadi. Itu Bu, dengan perdalam ilmu tadi. Betul. Artinya kalian berdua nih beban nggak jadi figur tauladan? Oh, enggak sama sekali. Alhamdulillah. Senang malah bisa menjadi contoh buat teman-teman. Iya, betul. Betul sekali. Kita kan bisa berimajinasi ya, jadi bisa berbagi juga. Ya, bisa berbagi juga, bisa berkiprah lah ibaratnya. Nah, disinilah letak peran serta generasi muda begitu ya untuk pembangunan. Salah satunya melalui Duta Genre ini, gitu ya. Jadi tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ihsan. Kita memperkuat literasi, yang memperkuat kemampuan kita. Sehingga kita dapat memberikan argumentasi ya kepada teman-teman kita, khususnya mereka yang mungkin berbeda prinsip. Betul. Nah, kemudian tadi Nardiana, kita harus memperkuat jati diri begitu ya, agar kita memang menjadi remaja yang punya karakter. ya, sehingga kita dapat membentengi diri kita dari godaan-godaan ya, dari kiri kanan muka belakang atas bawah gitu ya. Iya kan, dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak sejalan ya dengan prinsip-prinsip yang kita emban. Oke, Bu. Oke. Satu lagi sebenarnya. Tawar ya. Saya itu semangat kalau dengan anak-anak ya, dengan perempuan ya, karena kan saya 10 tahun jadi Kabid Pemberdayaan Perempuan. Insyaallah. Kemudian saya 2 tahun juga di Kabid Kepemudaan. Jadi berteman-teman dengan anak-anak pemuda itu saya semangat sekali gitu ya. Minimal saya berasa muda sebentar selama kalian masih ada di dekat saya. Tapi Kak Ibu awet muda ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Bu Kabid, satu prinsip juga yang ditanamkan kepada para generasi muda berkaitan dengan saat ini kan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, lapangan pekerjaan itu kan akan semakin sempit. Nah, kemudian di sisi lain, prinsip dari anak muda kita itu ingin bekerja kantoran. Nah, lalu bagaimana kita dapat meletakkan titik dasar kepada teman-teman kita, anak-anak generasi berencana ya, untuk mempersiapkan finansial di masa depan ya, khususnya dalam koridor kita menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Terima kasih Bu. Khususnya anak-anak genre ini kan dia contoh bagi role model remaja. Insya Allah Bu, mungkin remaja-remaja kita sekarang seperti Duta Genre ini mungkin pekerjaan di kantor kan ibaratnya tuh persaingan. Mungkin ada keterampilan khusus Bu. Ya, maksud saya apakah dari DP 3A P2KB juga dalam pembinaan genre kita itu ada muatan peningkatan kreativitas yang mungkin mengarah kepada ekonomis produktif? Ada. Oke. Seperti misalnya yang ulun katakan tadi, diberikan keterampilan, seperti anak-anak remaja sekarang kan ibaratnya generasi Z Bu, berkreasi sesuai dengan kemampuan dia sendiri, potensi dan, dia begitu ya, dan memberikan ke arah positif. Oke. Iya, itu aja. Oke, silakan. Gini, Bu. Untuk
tahun ini kami juga selain melaksanakan pemilihan duta genre, kami ada melaksanakan jambore bagi anggota-anggota PIKR dan anggota duta genre yang ada di desa. Di situ ada kami membuat program lomba hastakarya, Bu. Nah, menggali kreativitas anak-anak yang ikut itu. Nah, dari situ sudah kelihatan, Bu, banyak anak-anak itu yang sangat kreativitas. Baik, sebenarnya mereka punya potensi yang besar, begitu ya. Tapi tadi karena mereka bingung nih, potensi yang besar ini kan macam-macam nih. Yang mana nih yang nanti akan bisa kita tonjolkan sebagai sebuah program yang ekonomis produktif. Betul. Nah, di situ kami memberikan kriteria, ada lomba hastakarya itu ada pangan dan non pangan. Jadi kami membebaskan mereka untuk menampilkan kreativitas mereka yang dibawa ke kabupaten kemarin. Nah, di sana sudah terpilih, memang ada juaranya, dan hasil yang kreativitas anak-anak itu akan kami tampilkan nanti di Expo, Expo. Terus yang bagi yang memang kreativitasnya di bidang kuliner itu akan kami masukkan di salah satu UMKM, dan kan kami punya wadah di dinas kan ada UPPKA. Nah, mereka akan kami masukkan di anggota UPPKA buat menyalurkan memasarkan produk-produk mereka. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Itu kemarin pas pengadaan itu yang kemarin di Sinar Hotel itu kreativitas anak-anak sangat menonjol sekali, Bu. Terutama dia kemarin yang juara 1 tuh bikin jam dinding dari dari limbah bekas rantai motor. Dia kan dari dari SMK Takisung yang dari jurusan teknik motor teknik mesin otomotif. Nah, mereka membuat kreativitas berupa jam dinding atau jam meja itu dari rantai bekas, Bu. Rantai bekas, bekas dijadikan kerajinan yang bagus sekali, Bu. Yang layak untuk dijual. Kayaknya layak dijual, unik gitu ya. Iya, nah itu yang saya maksudkan. Kita juga tidak bisa melupakan ya bahwa mereka kan menyongsong masa depan nanti kan ya, menyongsong masa depan. Mereka juga butuh pembinaan kreativitas itu ya, bukan hanya ibaratnya kreativitas yang secara kayak pembuatan jam dan lain sebagainya, tapi juga kreativitas mereka yang lain kayak misalnya Diana dia piawainya di menari begitu ya. Nah, dia juga kan guru menari, instruktur menari, bisa menjadi pekerjaan juga dong, begitu ya. Nah, seperti itu yang saya maksudkan. Jangan sampai kita terlupakan akan hal itu. Kita membina mati-matian karakter dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ketika mereka sudah dewasa, mereka sampai saatnya untuk berpenghasilan, mereka bingung nih gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kadang-kadang juga yang terlupakan oleh kita. Ya, karena banyak kita mengharapkan ke karyawan gitu ya, baik itu karyawan pemerintah, karyawan swasta ya, lebih sedikit kita yang berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu ya. Saatnya nih duta genre ya untuk mengilhami itu, menuju ke arah situ. Oke, tidak terasa ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat sekali dan saya mohon maaf sekali untuk itu. Mungkin Dede, saya ingin statement closing-nya nih untuk generasi muda kita. Apa yang menjadi sebuah pegangan, himbauan, atau juga mungkin hal-hal yang perlu digarisbawahi ya untuk pemuda-pemuda kita, generasi muda kita di saat ini? Oke. Kalau dari saya pribadi cukup simpel. Rencanakanlah masa depannya. Gitu. Oke, rencanakan masa depan dengan baik lah. Betul. Oke, baik. Baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa.